Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Ayu Anggraini Irfandi. Saya dari KKNDR Kelompok 20 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sangat awal yang membahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara dimaknai sebagai aturan atas organisasi kekuasaan negara dan unsur-unsur penyusunannya. Cabang hukum ini mengatur mengenai norma dan prinsip hukum tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tersebut mengatur segala hal yang berhubungan dengan kenegaraan, misalnya berupa negara, susunan atau unsur negara, tugas-tugas lembaga negara, dan perlengkapan negara. Adapun fungsi dari hukum tersebut yaitu dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu juga menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin serta wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara juga mempunyai bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan yang ketiga yaitu yudikatif. Tapi teman-teman, tidak semua nih negara bangsa memiliki konstitusi. Walaupun semua negara semacam itu memiliki jus communis atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi 1. Hukum adat, yang kedua konvensi, 3. Hukum statuta, yang keempat hukum hakim, dan yang kelima peraturan atau norma internasional. Adapun fungsi dari hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu juga menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin serta wadah penggerak pembangunan. Selanjutnya kita membahas tentang sumber hukum tata negara. Berikut saya jelaskan apa yang ada di dalam sumber hukum tersebut di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber material. Seperti yang diketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan material dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara. Yang kedua yaitu sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar atau sumber formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga yaitu konvensi. Hukum tata negara ini juga bersumber dari konvensi. Konvensi adalah sebuah sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Yang terakhir, traktat atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan sebuah hukum tata negara atau suatu negara. Contoh dari hukum tata negara yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. MPR, DPR, dan DPD serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan lain-lain.
HTN juga mempunyai beberapa asas loh. Yang pertama, asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara kesatuan. Jadi, dapat disimpulkan tujuan hukum tata negara yaitu untuk menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asas sebagai subjek hukum dalam tata negara di Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat saya berikan, sekiranya dapat membantu teman-teman agar dapat mengetahui tentang hukum tata negara. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.